Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. نواصل إن شاء الله تعالى درسنا عن الرجاء. افتحوا الصفحة 9 بعد 100. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. Irtiyahul qalbi, tenangnya hati karena menunggu apa yang dia sukai di sisinya. Itu yang dimaksud dengan roja. Sedangkan roja, ar-roja, ya, itu adalah diddul ya'as wal qunut. Ar-roja diddul ya'as wal qunut, lawan dari putus asa. Ya. Di mana ar-roja adalah merupakan perkara yang daruri sifatnya bagi seorang muslim yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena seorang muslim itu yaduru ma baina dzambin yarju ghufira lahu wa aibin yarju islahahu wa amalin salihin yarju qabulahu wa qurbin minallah yarjul wusula ilaihi. Seorang muslim itu berputar antara perbuatan-perbuatan dosa yang diharapkan mendapatkan ampunan nanti, memiliki aib-aib yang diharapkan diperbaiki, juga dia memiliki amalan saleh yang mengharapkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah kepadanya agar sampai kepadanya. Ya. Sehingga di sini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa macam. Ada yang mahmud, yaitu yang terpuji. Ada juga yang tercela. Ya, adapun yang terpuji adalah pertama, harapan seseorang yang mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu dari Allah, cahaya dari Allah, yang mana dia tidak lain adalah mengharapkan pahala dari Allah. Itu ruji. Kedua, harapan seorang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertaubat dan menyesali apa yang dia lakukan, di mana dia mengharapkan ampunan Allah dan dihapuskan dosa-dosa, ya, ini juga terpuji. Adapun yang ketiga adalah roja yang tercela, harapan yang tercela. Apa itu? Harapan seseorang yang terus-menerus dia meremehkan ibadah, melakukan kemaksiatan, perbuatan buruk dan kesalahan, lalu dia berharap rahmat Rabb-Nya dan ampunannya tanpa melakukan amalan, tanpa bertaubat dan kembali kepadanya. Maka yang seperti ini adalah roja yang tercela, harapan yang tercela. Ini 3 bagian, 2 terpuji dan yang terakhir adalah tercela, tentang ar-roja. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini, setelah penulis rahimahullah menyebutkan ta'rif di mana ar-raja'u huwa irtiyahul qalbi, kelapangan atau ketenangan hati
karena dia menunggu apa yang disukai darinya, di sisinya. Atau dalam ungkapan lain, tawakkul khair fil mustakbar. Dia berharap adanya kebaikan di waktu yang akan datang. Kemudian, wa idza kanatil asbabu ghairu mawjudah fa ismul ghurur wal hamq alaihi asdaq. Apabila sebab-sebab tidak ada, artinya dia ingin apa yang dia cintai terwujud. Ya. Akan tapi apabila sebab-sebab tidak dilakukan, maka ini bukan roja namanya. Maka dikatakan di sini fa ismul ghururi wal hamq, ya, wal hamki alai asdaq. Al ghurur itu maksudnya kebohongan atau tipuan, dan kedunguan atau pandir itu lebih tepat untuk mengungkapkan apa yang disebutkan tadi. Kalau dia menunggu suatu kebaikan, ya, yang dia sukai, tapi dia tidak melakukan sebab apa-apa, maka itu bukan roja namanya, tapi ghurur atau kedunguan. Demikian. Wa idza kana al-amru maqtu'an bihi fala yusamma raja'an id la yuqalu arju tulu asy-syamsi walakin yumkin an yuqal arju nawal al-matari. Ya. Dan apabila perkaranya adalah maqtu'an bihi, sesuatu yang sudah pasti, maka ini bukanlah dikatakan harapan atau roja. Tidaklah dikatakan saya berharap terbitnya matahari. Terbitnya matahari itu sudah pasti setiap hari akan terbit. Maka ini bukan roja namanya, karena itu sesuatu yang sudah pasti akan ada. Ya. Akan tapi, ya, yang dikatakan itu sebagai roja adalah arju naulal matar. Saya berharap turunnya hujan, diberikannya hujan, begitu. Karena ini sesuatu yang tidak pasti, walaupun adanya awan atau mendung, belum pasti bisa turun hujan. Waqad 'allama ulama'ul qulub anna ad-dunya mazra'atul akhirah wal qalbu kal ardi wal imanu kal budhuri fiha wat ta'atu jariyatun majra taqlibil ardi wa tadhiriha wa majra hafril anhari wa siyaqatil ma'i ilaiha. Para ulama hati, ulamaul qulub, ya, mereka mengajari bahwasanya dunia itu adalah tentang tempat bercocok tanam untuk akhirat. Sedangkan hati adalah diibaratkan seperti tanahnya. Sedangkan keimanan adalah biji-bijinya yang akan ditanam di dalamnya. Saya ulangi, dunia itu tempat untuk bercocok tanam untuk mendapatkan akhirat. Sedangkan hati ini adalah diibaratkan seperti tanahnya yang kita gunakan untuk bercocok tanam. Sedangkan keimanan adalah biji-bijinya yang akan ditanam. Wa ta'atu jariyatun majra taqlibil ardi wa tadhiriha. Dan ketaatan, ya, itu akan berjalan sesuai dengan bagaimana bumi ini diolah. Kalau diolahnya dengan baik, dibersihkan, ya, diaduk dengan baik tanah tersebut, maka akan menjadi baik tadi akan menjadi taat. Wa majra hafril anhari wa siyaqatil ma, dan tergantung bagaimana mengalirkan air, ya, air sungai kepadanya dan menyiramkan air kepadanya. Ini
terkait dengan masalah perumpamaan tadi. Sehingga kalau seseorang ya, hatinya itu baik, bijinya juga baik, ya. Kemudian apa? Kemudian pengolahan tanahnya, membersihkan rerumputannya, kemudian menyiraminya, itu maka akan menjadi bersih, ya, hal tersebut, sehingga keinginannya mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu adalah sesuatu yang wajar. Ketika apa? Seseorang menjadikan hatinya itu betul-betul, ya, tanahnya tadi disuburkan dengan, ya, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan itu akan memupuk iman. Iman tadi ibaratnya apa? Bijinya. Nah, bijinya ini akan tumbuh semakin kuat itu dengan ketaatan. Ketaatan ini diibaratkan seperti apa? Tadi pengolahan tanah, membersihkan rerumputan, menyiraminya, dan seterusnya. Itu ketaatan. Kemudian disebutkan bahwa di sini perumpamaan saja, ya. Wal qalbu al mustahdir bidunya al mustaghriq fiha kal ardi sabkhah. Bahwasanya hati yang lalai, yang terfitnah dengan dunia, sibuk dengan dunia, tidak peduli dengan nasihat, itu istahdir. Di bawahnya disebutkan istahdara syai' bi syai' futina bihi wa lazimahu ghairu mubalin binaqdin wala mau'idah. Itu fitnah yang dia terus-menerus terfitnah padanya, tidak peduli baik itu ada orang yang menentang atau ada mau'idah, tidak mempedulikannya. Ya, sibuk dengan urusan dunianya, teledor, ya, tenggelam dalam dunianya. Itu diibaratkan seperti apa? Kal ardis sabkhah, seperti tanah yang mengandung garam. Allati la yanmu fiha al-budr, yang tidak dapat tumbuh biji apapun di situ. Wa yaumal qiyamati huwal hasad, pada hari kiamat nanti akan ada apa? Waktu memanen. Wa la yahsudu ahadun illa ma zara, dan tidaklah seorang itu memanen kecuali dari apa yang dia tanam. Wa la yanmu badrun illa man badzaral iman, tidaklah akan tumbuh biji-bijian kecuali apa? Orang yang menanam keimanan. Wa qallama yanfa'u imanun ma khabasil qalbi, sungguh sangat sedikit, ya, keimanan itu akan menjadi bermanfaat jika hatinya khabis, buruk, wa su'i akhlaqihi, dan juga buruk akhlaknya. Wa kama la yanmu badrun fi ardi sabkhatin, sebagaimana bijian itu tidaklah tumbuh di tanah yang mengandung garam. Jadi diibaratkan di sini, kalau biji-bijian ditanam di tanah yang di situ mengandung garam, tandus, maka tidak akan tumbuh. Seperti itu juga, ya, keimanan. Tidak akan tumbuh keimanan tersebut ketika hatinya itu penuh dengan keburukan, akhlaknya buruk, dan seterusnya. Fayambagi an yuqasa raja'ul abdi, ya, al-maghfirah bi raja'i sahibi zara. Maka di sini perlu dikiaskan, dianalogikan, disepadankan antara rojaknya, harapannya seorang hamba, ya, mendapatkan ampunan,
seperti apa? Dengan rojaknya sahibuz zar, seperti atau dengan ini perumpama pengkiasannya dengan harapannya pemilik tanaman. Seorang hamba itu mengharapkan ampunan dari Allah. Ini bisa dikiaskan kepada orang yang mengharapkan panen daripada apa? Tanamannya. Fakullu man talaba ardan tayyibatan, ya, wa alqa fiha badran tayyiban ghaira afnin wala masusin. Setiap yang mencari tanah yang baik lalu melemparkan padanya biji-bijian yang baik, yang mana biji tersebut tidak busuk, tidak pula terkena dimakan oleh hewan-hewan yang menyebabkan rusak biji-bijian tersebut. Tsumma amaddahu bima yahtaju ilaihi fi awqatihi, lalu dia pun menghamparkan apa-apa yang dibutuhkan di waktu-waktu tumbuhnya biji tersebut. Tsumma naqash syauka wal hashisha, lalu dia pun membersihkan duri-durinya ataupun rumput-rumputnya. Wa kullu ma yamna nabatul badrah aw yufsiduh, dan membersihkan seluruh apa-apa yang menghalangi tumbuhnya biji tersebut ataupun yang merusaknya. Tsumma jalasa muntadiran min fadlillah, ya, lalu dia duduk menunggu dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Daf'as sawa'iqi wal afatil mufsidah, dari dijauhkannya dari musibah berupa petir ataupun berupa angin kencang ataupun hal-hal yang merusak yang lainnya seperti penyakit, ya, entah itu datangnya dari hewan ataupun yang lainnya. Ila an yatima zar'a wa yablughu ghayatahu, sampai sempurna penanamannya dan sampai kepada yang dituju. Maka yang seperti ini sumya intidharuhu raja'an. Maka ini yang seperti ini disebut, ya, masa penungguannya itu adalah roja, harapan. Karena dia tadi sudah berusaha melakukan sebab-sebab yang dia mampu untuk melakukannya. Adapun hal-hal yang dia tidak mampu melakukannya seperti munculnya, ya, petir ataupun musibah yang datang dari sesuatu yang tidak dia mampu, ya, yang Allah takdirkan, yang mana Allah merupakan kekarunia Allah apabila dia disingkirkan dari musibah, ya, maka yang seperti ini proses dia menunggu itu disebut roja, harapan. Nah, sebaliknya wa im basal badra fi ardi salbatin sabkhah murtafi'ah la yasil ilaihi al-ma' wa lam yastaghil bi ta'ahhud al-badri aslan thumma intadhara al-hasad minhu summiya intidharu hamqan wa ghururan la raja'an. Lalu jika ada orang yang dia menghamparkan, menyebar biji-bijian di tanah yang keras, tandus, yang mengandung garam yang tinggi, yang tidak sampai kepadanya air, lalu dia tidak mempersiapkan segala sesuatunya agar biji-bijian itu tumbuh sama sekali, lalu dia menunggu masa panen, maka yang seperti ini bukanlah disebut roja, tapi menunggunya itu disebut kedunguan dan juga kebohongan. Hamkan wa gururan, bukan roja. Begitu. Bukan roja. Faidan ismur roja'i innama yasduku ala, ya, intidari mahbubin tamahadat jami' asbabihi ad-dakhilah tahta ikhtiyaril abdi wa lam yabqa illa ma laysa yadkhul tahta ikhtiyaril abdi wa huwa fadlullah ta'ala bisarfil qawati'i
wal mufsidat. Ya. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwasanya nama ar-raja itu yasduku hanyalah innama yasduku ala hanyalah tepat dikatakan untuk apa? Untuk ya masa penungguan apa yang dia cintai yang telah ya tamahadat jami'u asbabihi yang mana dia telah menyiapkan seluruh sebab-sebabnya ad-dakhilah tahta ikhtiyaril abdi yang masuk dalam kategori pilihan hamba. Artinya apa? Persiapan-persiapan, penyebab-penyebab itu adalah yang dimampui oleh seorang hamba. Seperti yang kita contohkan tadi berupa ya kalau tanaman dipilih dengan biji yang baik, tanahnya juga dengan tanah yang subur, kemudian dipilih pula ya atau disirami, kemudian seterusnya. Itu adalah sebab-sebab yang dimampui oleh seorang hamba. Walam yabqa illa ma laysa yadkhul tahta ikhtiyaril abi. Lalu tidak tersisa kecuali apa? Kecuali apa-apa yang bukan bagian dari pilihan hamba. Artinya tinggal menunggu ketentuan Allah. Wa huwa fadlullah ta'ala bisarfil qawati wal musfidat, yaitu merupakan karunia Allah jika apa? Dengan dijauhkan qawati wal mufsidat, itu perusak makanan tanaman tersebut. Fal abdu idza batha badral iman wa saqahu bima'it ta'at tahhara qalbahu ya min syauqil akhlaqi ar-radi'ati wa antadara min fadlillahi ta'ala tasbitahu ala dzalika ila al-maut wa husnul khatimah al-mufdiyah ila al-maghfirah kana intidaruhu raja'an haqiqiyan. Di sini baru disebutkan seorang hamba yang apabila dia menyebarkan biji-bijian yang berupa keimanan, lalu dia menyirami keimanan itu dengan melakukan ketaatan, lalu membersihkan hatinya dari apa? Dari duri-duri akhlak yang buruk. Lalu dia menunggu dari karunia Allah dengan diteguhkan di atas hal itu hingga meninggal dunia, sehingga husnul khatimah yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka masa menunggunya itu disebut roja yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha mengampuni, Maha menyayangi. Yakni ulaika yastahiquna an yarju rahmatullah. Mereka itu orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, itu merekalah yang paling berhak mengharapkan rahmat Allah. Wa ma arada bihi takhsisu wujudi raja li'anna ghairuhum aidan qad yarju walakin khussisa bihim istihqaqar raja. Jadi wa ma arada bihi, tidaklah apa yang disebutkan di sini mengkhususkan adanya roja ya pada mereka saja. Karena selain mereka pun juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat itu dengan mereka karena mereka itu yang paling berhak mendapatkan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berusaha, yaitu beriman, berhijrah, berjihad fisabilillah. Maka itulah roja yang sesungguhnya. Ya, wa man kana raja'u hadiyan lahu ila ta'ah zajiran lahu 'anil ma'siyah fa huwa raja'un sahih. Barang siapa yang harapannya adalah mendapatkan hidayah dari Allah kepada ketaatan, ya,
dan menjauhkan diri dari kemaksiatan, maka ini adalah roja yang benar. Wa man kana raja'u da'iyan lahu ilal batalah wal inhimak fil ma'asi fahuwa ghurur. Dan barang siapa yang rojaknya mengajaknya kepada tidak melakukan apa-apa atau asyik dalam kemaksiatan, maka ini adalah bukan rojak tapi apa? Ghurur, kebohongan. Wa mimma yanbaghi an yu'lam anna man raja syai'an istalzama raja'uhu thalathata umur. Yang hendaknya perlu diketahui bahwasanya barang siapa yang menginginkan sesuatu, maka hendaknya dia melakukan 3 hal. Pertama, ahaduhwa mahabbatu ma yarjuhu. Dia menyukai apa yang dia inginkan. Atsani khaufuhu min fawati. Dia merasa takut. Yang kedua, rasa takutnya akan kehilangan hal itu. Ats-tsalits sa'yuhu fi tahsilihi. Yang ketiga adalah dia berusaha untuk mendapatkannya. Pertama apa? Dia mencintai apa yang dia inginkan, yang dia harapkan. Kemudian dia terasa takut kehilangan hal itu, dan kemudian yang ketiga melakukan usaha untuk mendapatkannya. Wa amma raja'un la yuqarinuhu syai' min dzalika fahuwa min babil amani. Adapun raja', harapan yang tidak disertai oleh salah satu dari hal itu, maka itu bukanlah raja' tapi apa? Min bab al-amani. Itu angan-angan saja. War-raja' syai'un wal amani syai'un akhar. Ar-raja' itu adalah sendiri, ya, dan amani, angan-angan itu juga apa? Itu lain lagi urusannya. Jadi amani sendiri, raja' sendiri. Wa kullu rajin khaifun was-sa'iru 'ala tariqi idza khafa asra as-sair makhafata al-fawat. Dan setiap orang yang berharap itu akan merasa takut. Orang yang berjalan di atas jalan, apabila dia takut, maka dia akan bersegera mempercepat jalannya, takut kalau dia tertinggal. Disebutkan dalam Jami' at-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang siapa yang takut, maka dia melakukan perjalanan terus-menerus semalam suntuk. Wa man adlaja balagal manzil. Barang siapa melakukan perjalanan terus-menerus, maka dia akan segera sampai ke rumahnya. Ketahuilah bahwasanya ya sil'atallahi ghaliyah. Ya. Barang-barang Allah Subhanahu wa taala itu adalah mahal. Artinya kenikmatan dari Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Dan ketahuilah bahwasanya ya barang-barang Allah itu adalah surga. Kenikmatan dari Allah maksudnya adalah surga. Demikian. Ya, dengan demikian pembahasan tentang rojak telah habis dan kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Atau tinggal setelahnya akhbar ar-raja, yaitu khabar-khabar tentang ar-raja. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Demikian sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.